Bersyukurlah kita kepada Tuhan, karena Tuhan memberikan kesempatan lagi bagi kita untuk membaca dan merenungkan firman Allah. Namun sebelum lanjut, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu yang Engkau berikan kepada kami. Kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon di dalam keterbatasan kami, Roh Kudus mengungkapkan kebenaran-Mu, sehingga kebenaran ini menjadi pegangan dan koreksi untuk hidup kami. Dengarkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Adapun yang akan menjadi pembacaan kita pada saat ini, terambil di dalam Amsal pasal yang ketiga, ayat 3 dan 4 demikian bunyinya. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah dan manusia. Saudara, dalam ayat yang ketiga, kita mendapati perintah yang Tuhan sampaikan kepada kita. Bagian A dikatakan larangan, janganlah kasih setia itu meninggalkan engkau. Dan pada bagian B, kalungkanlah itu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Ini memberikan perintah yang mengandung kiasan, saudara. Kalungkanlah itu pada lehermu, itu adalah bagian luar tubuh kita. Hiasan yang dipakaikan di luar tubuh kita. Ini mau merefleksikan kepada kita agar kasih setia Tuhan itu nyata, harus mewujud dalam tindakan kita, tutur kata kita, dan perilaku kita. Lalu tuliskanlah itu pada loh hatimu. Itu bagian dalam tubuh kita. Ini mengartikan bahwa hati kita harus dikuasai oleh kasih setia Tuhan. Dan itu terungkap akhirnya dalam tindakan dan dalam perbuatan kita. Nah, apakah kita sungguh-sungguh merefleksikan kasih dan setia Tuhan? Itu Allah akan menilai. Dan Allah tidak melihat luar kita, tetapi Allah melihat hati kita. Oleh karena itu, saudara, biarlah kiranya kasih setia itu menguasai seluruh eksistensi hidup kita, sehingga terrefleksi kasih setia itu di dalam tindakan kita. Bahkan kasih setia itu menjadi karakter kehidupan kita, bahkan ciri hidup utama sebagai orang-orang yang percaya. Saudara, bukan hal yang mudah. Mengapa? Oleh karena di dalam pengalaman hidup kita, banyak kali tidak mampu kita merefleksikan kasih dan setia kita kepada Tuhan dan sesama apabila kita diperhadapkan dengan pergumulan dan kesulitan dalam kehidupan rumah tangga yang berantakan, dalam pekerjaan yang tidak menjanjikan, kesakitan yang berkepanjangan, kita tidak diterima oleh kalangan kita. Betapa sulitnya, saudara, untuk mewujudkan kasih dan setia Tuhan kepada kita dan untuk kepada sesama. Namun mungkin akan sangat mudah kita merefleksikan kasih dan setia Tuhan itu dan kepada sesama apabila kita mengalami keadaan hidup yang lancar, keluarga yang harmonis, pekerjaan yang menjanjikan, kesehatan yang baik, dan kita diterima oleh kalangan kita. Nah, saudara, kita ingat betapa Allah sangat mengasihi kita dan Dia mewujud nyatakan kasih dan setianya kepada kita di dalam Kristus Yesus yang mati dan bangkit di atas kayu salib untuk keselamatan kita. Dan Allah sangat merindukan untuk kasih dan setia Allah itu mewujud di dalam kehidupan kita. Tuhan tahu segala kekurangan kita. Tuhan tahu akan segala kelemahan kita. Tetapi Dia akan tidak pernah berkurang untuk mengasihi kita. Tidak akan pernah berkurang kesetiaan Allah dalam hidup kita. Saudara, kita harus hidup dalam kasih setia Tuhan. Karena apa, saudara? Karena kasih dan setia itu adalah merupakan kekuatan kita, sukacita kita melewati hari-hari hidup kita. Bahkan kasih dan setia Tuhan itu adalah merupakan pegangan kepada kita untuk bagaimana kita tetap kuat, untuk tetap berpengharapan di dalam Tuhan.
Saudara, ayat yang keempat menyatakan kepada kita, dikala kita secara konsisten dan terus berkelanjutan di dalam hidup kita, bahkan dikala Tuhan masih memberikan hidup kepada kita di dunia ini, maka dikatakan dalam ayat 4, kamu akan mendapatkan kasih dan penghargaan. Bukan hanya datang dari manusia, saudara, tetapi justru sangat luar biasa, itu datangnya dari Allah. Oleh karena itu, dalam segala keterbatasan kita, mari kita terus mohon kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kemampuan kepada kita untuk mau terus belajar dan untuk terus bertumbuh di dalam kasih setia Tuhan. Amin.